Jakarta, Bintaro, Minggu 18 Agustus 2013. Silaturahmi halal bihalal Idul Fitri 1434 Hijriah, pengurus anggota Muhammadiyah. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Haji Agus Suradika, juga selaku pengurus wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, bersama Haji Daliman Sofian, Ketua Pengurus Daerah Jakarta Selatan, didampingi Sekretaris PD Muhammadiyah Subhan Wahyudi, Bintaro di Jakarta Selatan, Minggu 18 Agustus 2013. Gelar melakukan silaturahmi dengan sejumlah pengurus anggota Muhammadiyah di 5 wilayah kota maupun di pengurus daerah Muhammadiyah setempat di jajaran Jakarta Selatan. Silaturahmi halal bihalal Idul Fitri 1434 Hijriah ini bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi, kebersamaan, tercapai rasa aman, damai, dan sejahtera antara elemen masyarakat maupun pengurus daerah Muhammadiyah setempat, sehingga di masa datang permasalahan konflik tidak akan terjadi lagi. Yang mempunyai rasa kepedulian seluruh pengurus daerah di wilayah masing-masing tersebut. Hadir dalam acara ini elemen masyarakat di wilayah Jakarta tersebut Minggu 18 Agustus 2013 yang lalu. Menurut Haji Agus Suradika, juga pengurus wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, mengatakan silaturahmi halal bihalal itu sudah merupakan tradisi masyarakat Indonesia sejak dulu telah ada, termasuk setiap tahun kebiasaannya. Warga yang bermukim kota Jakarta selalu dilakukan gelar mudik di kampungnya sendiri. Karena tradisi lebaran ini berkunjung ke sanak famili kerabat kerja yang sangat kental. Dengan sikap dan kebudayaan khas berbagai daerah dan wilayah seprovinsi Nusantara itu tidak dimiliki di negara lain. Bersifat tradisi karakteristiknya sangat berbeda-beda di seluruh kawasan mancanegara yang ada di dunia. Dengan adat istiadatnya, silaturahmi lebaran ini dapat membentuk jiwa sehat, membawa berkah rezeki. Setelah melakukan ibadah sholat taraweh berjamaah selama 1 bulan, tidak melakukan aktivitas buruk, melawan hawa nafsu, selalu banyak mengaji, mendapat pahala berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuju kebaikan umat Islam, dan untuk ke depan seluruh pengurus daerah Muhammadiyah itu sebagai upaya peduli merenam perbuatan tindakan buruk warganya menjadi momentum tolak ukur. Contoh suri tauladan dapat ditingkatkan lebih baik lagi yang bisa bermanfaat di masyarakat umum. Pada kesempatan itu, Haji Agus Suradika menegaskan kepada seluruh anggota dan guru maupun pengurus Muhammadiyah di setiap wilayah di jajaran terkait. Guru biasa, sekarang jadi pengawas. Kalau bekerja karena semata-mata yang jadi pengawas, bukan karena Allah, maka bisa jadi pengawas itu berat. Ya. Berat dari berbagai macam persoalan. Tapi kalau karena niatnya karena Allah, yang berat itu jadi menjaga kebersamaan, bersatu menuju terikatan, kekuatan, persatuan, kesatuan, sejahtera, maupun kegiatan silaturahmi halal bihalal lebaran ini yang telah digelar tetap murah, meriah, dan sederhana, bisa berlangsung baik dan bersinergi, memberikan kontribusi pelayanan masyarakat untuk membangun pembinaan pendidikan berkualitas terbaik. Bekerjalah tekad ikhlas tanpa pamrih, walaupun sarana prasarananya yayasan itu kondisinya sangat terbatas. Yang saat ini sudah ada dibentuk yayasan pendidikan pelajar hingga universitas yang sasaran programnya
belum tercapai optimal. Namun, akses aktivitasnya tetap semangat, kerjanya tinggi dengan bekerja sama semua pihak menuju kota Jakarta baru, peduli mengatasi berbagai permasalahan terhadap kota Jakarta, khususnya wilayah pemerintah kota Jakarta Selatan. Ke depan selalu kondusif, bisa mengendalikan konflik antar sesama ormas, agama, organisasi, pemuda, dan elemen masyarakat di wilayah masing-masing. Sementara itu, pengurus daerah Muhammadiyah Haji Dalima Sofyan mengatakan, kegiatan ini dilakukan setiap tahun, sangat bersifat sederhana dalam rangkaian membina persatuan dan kesatuan sesama umat muslim maupun antar etnis umat beragama yang berbeda-beda. Karakter di kota Jakarta bisa terbina dengan baik. Seluruh pengurus anggota Muhammadiyah Jakarta Selatan silaturahmi halal bihalal Idul Fitri, dan akan digelar kembali silaturahmi Lebaran Idul Fitri ini secara serentak pengurus cabang dan daerah di 5 wilayah kota Jakarta tanggal 25 Agustus mendatang. Baik Muhammadiyah maupun Muhammadiyah, ini program pemerintah DKI. Ini program unggulan, dedicated program dari Pak Jokowi. Dua hal, bagi kesehatan namanya KJS, Kartu Jakarta Sehat, dan bagi pendidikan Kartu Jakarta Pintar. Semua siswa DKI Jakarta yang tidak mampu berhak mendapat KJP. Apakah warga Muhammadiyah juga mendapat kartu yang sehat? Tidak mampu. Ya, gitu. Yang tidak mampu semua dapat KJP. Jadi dalam ini pemerintah DKI Jakarta mendukung program Bapak selaku Kepala Dinas ya, untuk program yang berbasis pada nilai kebaikan didukung oleh pemerintah. Terus harapan Pak dalam rangka Jakarta yang aman dan sejahtera ke Jakarta Baru, apa Pak harapan? Jakarta Baru, Jakarta yang makin sehat, makin tentram, makin aman, makin beriman. Terus kemudian Pak, permasalahan Jakarta kan ada banjir, ada macam-macam. Apakah program Muhammadiyah untuk mendukung kegiatan mengatasi masalah yang ada di Jakarta? Saya kira upaya untuk mengurangi banjir ya, itu sudah dimulai. Kanal banjir timur, banjir barat, terus pengembangan kembali waduk-waduk, reklamasi waduk, pengungsian kembali waduk ya, jalan layang, lalu kereta listrik ya. Itu juga merupakan program yang kita berharap bisa mengurangi kemacetan dan juga bisa mengurangi banjir. Tapi banjir hilang di Jakarta rasanya kok perlu program jangka panjang. Sejak zaman Belanda Jakarta ya banjir. Terus permasalahan sekarang kan akhirnya banyak terjadi konflik antar ormas. Bagaimana prospek apresiasi terhadap Bapak? Saya kira kalau konflik ormas itu mesti dicari akar soalnya. Kalau basis persoalan basis ekonomi, pendekatannya penyelesaian dengan ekonomi. Kalau basisnya karena arogansi ya pendekatannya udah hukum. Jadi mesti dilihat akar soalnya. Ini saya kira mesti didalami terus. Dan konflik itu selalu ada karena heterogenitas Jakarta dan persoalan yang begitu. Lalu kader Muhammadiyah gimana dalam ormas? Muhammadiyah nggak ada yang terkena konflik. Kalau ada yang konflik, apalagi sampai baku fisik, itu bukan kader Muhammadiyah. Yakni kemenangan menahan nafsu. Karena dari nafsulah manusia itu akan terbentuk, bisa bersikap positif, bisa bersikap negatif. Nah, puasa sebenarnya telah berhasil membentuk antara bagaimana kita menahan diri, mengatur kehidupan, menata batin, menata pikiran. Ini telah diatur secara sistemik adalah melalui puasa. Nah, sekarang kita sudah berhasil memenangkan perjuangan menahan diri. Oleh karena itu implementasinya dari bulan Syawal ini dan selanjutnya adalah bagaimana kita menghidupkan sholat berjamaah
kita menghidupkan silaturahim, kita menghidupkan ukhuwah Islamiyah secara kontinu, ini adalah sebagai tuntutan, sebagai tindak lanjut dari bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, di bulan Syawal ini tinggal melestarikan saja, tinggal mendawamkan nilai-nilai yang sudah berhasil diraih pada bulan suci Ramadan. Nah, kaitannya dengan semangat bertabligh, semangat berdakwah, dan juga semangat menata organisasi Muhammadiyah, ini memang untuk pemikiran sendiri ya. Karena apa? Karena yang kita akan tata, karena yang kita akan kembangkan itu adalah memiliki berbagai permasalahan tersendiri. Jadi saya rasa ini salah satu hikmah silaturahim halal bihalal ini, dengan harapan masa depan kita bisa tertata dengan rapi sehingga bisa mewujudkan kehidupan yang disiplin, kehidupan yang berprestasi, kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat. Lalu Pak, pemahaman terhadap kesadaran anak remaja, generasi muda pada peringatan HUT RI ke-68 itu ke depan gimana? Terutama permasalahan pendidikan agama itu sendiri yang ada di bawah Bapak sebagai pimpinan Muhammadiyah. Sebagai pimpinan Muhammadiyah tentu sangat mengharapkan adanya generasi muda yang berkarakter, yakni menjaga diri dan menjaga persatuan antara ortom-ortom yang ada, dari ortom Aisyah, ortom pemuda Muhammadiyah, ortom ikatan mahasiswa Muhammadiyah, ikatan pelajar Muhammadiyah. Ini adalah satu pilar perserikatan yang dia adalah merupakan mata rantai yang nanti melestarikan program-program perserikatan dan program-program keumatan serta program-program kemasyarakatan yang ini adalah nanti akan menimbulkan persatuan dan juga kesejahteraan, kedamaian kehidupan masyarakat. Pada dasarnya program perserikatan dan program pemuda serta ortom ini adalah bentar lagi akan dilantik pimpinan cabang Muhammadiyah Sanggrahan. Jadi pimpinan cabang Muhammadiyah itu pada dasarnya sudah memiliki 5 ranting, ranting Guru Jami, ranting Sanggahan, ranting Bintaro, dan ranting Petukangan Selatan, dan ranting Petukangan Utara. Ini yang akan kita lantik nanti. Nah, sedangkan pengurus-pengurusnya sudah tersusun, dan ini sekarang sudah proses SK-an di wilayah, sehingga nanti tinggal pelantikan dan peresmian saja. Nah, ini akan menjadi program unggulan Perserikatan Muhammadiyah Jakarta Selatan, dan ini merupakan pengembangan cabang itu dalam waktu dekat ini yang akan kita lantik adalah Sanggrahan, kemudian pengembangan cabang berikutnya Cilandak, pengembangan cabang ketiga adalah Mampang Perapatan. Saya rasa sekitar itu ya masalah pengembangan cabang, dan mereka nanti mempunyai tugas mengembangkan ranting-ranting di cabang atau di kecamatan. Tergantung pada guru-guru dalam memberikan sebuah pengajaran dan pembelajaran, bahwa rasa kebangsaan itu tetap harus ditanamkan dari berbagai sisi ilmu,
Jadi seluruh ilmu itu ada sambutannya, sama dengan akidah kepada Allah juga, seluruh materi pelajaran itu ada kaitannya, apalagi tentang negara kita. Jadi ada rasa kalau di dalam Al-Quran kan asidah itu ada rasa curiga, ada rasa cemburu, dan kalau negeri orang maju untuk dia bisa. Kenapa? Karena memang kita isi waktu-waktu mereka itu penuh dengan materi-materi agama. Di samping itu juga tidak dibiasakan untuk balas dendam, untuk bermusuhan, malah diajarkan untuk menjadi orang yang pemaaf. Dalam hal ini Muhammadiyah apa anak-anak pelajarnya sudah berapa kali meraih juara prestasi dalam berbagai lomba seperti makna dalam pendidikan agama Islam, terus iman takwa gitu bagaimana? Alhamdulillah banyak yang berprestasi. Apalagi sekarang ada beberapa sekolah juga yang menamakan dengan hafal Quran. Jadi di sana itu juga ada akhlak, ada budi pekerti yang mereka harus tampilkan di dalam keseharian sekolah. Terus Bu, permasalahan pendidikan, Ibu apakah berharap kepada Pemda DKI, kan sekarang sudah ada macam untuk semacam sarana tanah dan lain untuk mulai mengembangkan pendidikan itu. Jadi masalah pendidikan saya berharap agar Pemda bisa selektif dalam memberikan melepas buku-buku pelajaran untuk anak-anak didik, misalnya buku-buku untuk latihan-latihan ya, itu yang sering masuk masukan ajaran komunis, ajaran-ajaran sesat. Nah, ini harus selektif. Kemudian juga kami harapkan dari Pemda juga jangan ikutin atau irama yang ada di pusat, yang sebentar kurikulum ganti. Kita mantap saja lah dengan apa yang sudah ada. Dan kalau perlu muatan ini anak-anak jangan terlalu banyak, terlalu berat. Anak-anak SD juga udah buku banyak banget. Kalau bisa dipersingkat lagi supaya anak-anak lebih matang pada saat makan. Lalu Ibu, kalau di Muhammadiyah saat ini untuk anak-anak balita sudah diterapkan semacam ada PAUD, ada lainnya gimana? Ya, pokoknya itu sudah berkembang. Aisyah kan memang sejak dulu udah paling tua ya paling anak-anak Aisyah itu di Indonesia. Sejak kapan Bu? Ya? Sejak kapan saya berdiri? Sejak kalau berdiri Muhammadiyah tahun 12, sejak tahun 16 sudah. Jadi kita memang sudah puluhan ribu di seluruh Indonesia. Dan sekarang dengan adanya PAUD kita juga bikin PAUD. Anak-anak PK itu juga sudah. Dari sisi lain Bu, di antara anak-anak pelajar tidak mampu tapi pintar, apakah mendapat gulirkan kartu pintar itu Bu? Itu kita harapkan lah. Tapi tidak ada kartu pintar pun kalau anak-anak yang sekolah di Muhammadiyah itu mereka pada umumnya tercover oleh pembinaan. Kita ada majelis namanya Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial. Jadi anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yatim itu kita cover bayaran sekolahnya, kita cover kebutuhan sekolah mereka. Mereka dapat persana gratis Bu? Ya, dari kita dapat. Mudah-mudahan dengan adanya ini apa yang pintar ini dari Pemda bisa mendapatkan jadi lebih bagus ya. Lalu kemudian Muhammadiyah juga selaku Ibu Pembina, bagaimana di pendidikan di masa datang? Kan sekarang kemejaman, terus mereka kan bisa meredam di antara anak itu kan saya lihat apa melalui handphone, melalui itu gimana Ibu antisipasinya Ibu? Jadi kedisiplinan di sekolah, tata tertib di sekolah. Tapi yang saya ingin himbau justru Pemda tolong memperhatikan guru-guru swasta yang mereka gajinya kecil ya. Nah ini juga saya minta nanti mungkin dari Muhammadiyah untuk memikirkan dana pensiun untuk mereka. Karena mereka setelah sekian puluh tahun bekerja di Muhammadiyah, kalau mereka pensiun siapa yang kasih pensiun? Nggak ada. Dan ini yang saya juga di Aisyah sedang memikirkan, sehingga saya sedang bekerja sama dengan Bang Muamalah untuk guru-guru ini dibayar oleh pengurus 30%, yang selebihnya guru dari gajinya untuk mereka bisa. Foto kameramen TV News Kominfo Mas Jakarta Selatan Yanto, reporter Yeni Priyanto melaporkan. Terima kasih.